Sudah? Pegang Qur'annya. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Perhatikan Al-Maidah ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Walladzina satu-satu. Farul? Enggak ada alif lam mim. Enggak ada alif lam mim. Enggak ada hukum alif lam di sini. Asroh bertemu dengan ya sukun. Mad tabi'i. Satu-satu ya. Walladzina kafaru. Ru adik. Alasannya setelah dhammah wawu sukun. Wa kadzdzabu bi ayatina. Apa dan? Jais. Mun. Kenapa? At-tabi'i bertemu dengan hamzah. Mana matobi'inya kabir di sini? Nun berharokat fathah. Setelah nun ada apa di situ? Alif. Setelah alif ada apa di situ? Hamzah. Ya, di kalimat yang berbeda. Jadi mad jais mun fasil. Jais boleh satu alif, boleh dua alif, boleh tiga alif, atau 6 harkat, atau 4 harkat, atau 2 harkat. Ya. Kalau pengen panjang boleh, pengen pendek karena kalian sedang baca hadr atau cepat bacaannya boleh. Yang penting tunaikan hak-haknya. Ya. Yang penting tartil. Apa tartil? Menunaikan. Pertama, tartil itu singkatnya menunaikan hak setiap huruf dari Al-Qur'an atau ilmu tajwid. Ya. Baik makharijul hurufnya, baik tajwidnya. Yang kedua, jangan sembarang waqaf. Kalaupun kita tidak kuat, maka waqaf dengan sempurna, dengan menyempurnakan kalimat. Ya, menyempurnakan kalimat. Ya, lebih paham lagi atau lebih tahu lagi kalau paham bahasa Arabnya. Ya. Tapi kalau enggak paham bahasa Arabnya, minimal kalian tahu ciri-ciri per kalimat itu seperti apa, per kata itu seperti apa, ya. Jangan sampai berhenti di ayat. Jangan sampai berhenti di situ. Karena ada sambungannya. Tina baru berhenti di situ boleh. Ya. Itu pengertian tartil, ya. Menunaikan ilmu tajwidnya, makharijul hurufnya, dan jangan berhenti sembarangan. Dan yang terakhir juga pengertian tartil, apabila kita berjumpa dengan ayat-ayat rahmat, maka kita merasa senang. Jadi bukan hanya sekedar membaca, tapi feel-nya mesti dapat. Kemarin kita bahaskan hadisnya, penjelasan para alim ulama tentang tartil. Jadi kalau kita menjumpai ayat-ayat tentang rahmat, ya, maka
Bagusnya memang mesti paham artinya, ya. Tapi kalaupun tidak mampu, kita sambil belajar. Seperti itu. Biar ayat rahmat kita senang. Ayat azab kita ya. Itulah kenapa ya para alim ulama memberikan lagam, ya, memberikan nada-nada yang telah disyariatkan menurut para alim ulama, ya, melalui sanad-sanad yang sampai kepada Rasulullah. Ya. Ada nahawan, arash, ya, dan seterusnya. Itu mempunyai lagam dan ciri masing-masing. Kalau digabung, ya, nanti akan indah. Ya, bagaimana kalau bertemu dengan ayat azab nanti ditinggikan, ya, kemudian lagi direndahkan, kemudian lagi didatarkan, seperti itu. Ya. Tapi jangan menggunakan lagam-lagam lagu masa kini, ya. Oh, gimana tuh? Kita nggak bahas itu. Ada lagam baru. Allah. Yang penting tunaikan haknya lah. Tunaikan hak tajwidnya. Kau ajib. Ika ashabul jahim. Ulaika ashabul jahim. Walladzina. Coba baca, Farul. Baca ayat 10 itu. Perhatikan ta'awud. Sya-nya lumayan. A'udzu. Zal. Bukan da, tapi zal. Ya, makharijul hurufnya ada di ulyas sanaya, 2 gigi depan, agak keluar di ujung lisan atau ujung lidah, agak keluar anginnya. Za. Kalau a'udzu artinya saya berlindung, tapi kalau a'udzu artinya saya kembali pulang. Pulang kemana? Syaitan yang terkutuk. Naudzubillah. Ya. A'udzu. Kemudian ainnya perhatikan. Pertama hamzah a ada di sini. Kemudian ke tengah paham? Ya. Jadi kesempatan belajar tajwid di sini. Kalau waktu menghafal, Ang Didi nggak banyak waktu. Ya, kasihan juga kalian kalau waktu nyetor hafalan diingatkan tajwidnya buyar semua, hilang. Yang Didi kondisional ya. Kalian punya, kalau Ang Didi kondisional, sistemnya sistem dakwah. Yang penting mau setor hafalan dulu. Nanti kalau baru 1 juz baru diperbaiki, sedikit demi sedikit. Khawatir kalian yang baru ngafal karena saking susahnya makharijul huruf kapok. Ya. Maka Ang Didi terapkan sistem dakwah dan tahfiz. A'udzu. Ainnya panjang. Apa tuh? Mad tabi'i. A'udzu. Rul coba. Huruf 3 huruf saja. Jangan banyak-banyak. A'udzu. Tuh. Rasakan dari sini. Naik ke atas, kemudian langsung ke ujung mulut. Terus. A'udzu. Posisi mulut agak seperti ini.
Karena yang kena di sini ya. Yuk. Jangan seakan-akan dilebur, jangan dilebur. Antara hamzah dengan ain jangan dilebur. Jangan dilebur, pisahkan. A'udzu. Yuk. Jangan sambil miring. Jangan miring, bukan. Karena makhrajul hurufnya ada di ujung. Ya, kalau bo baru miring, kalau bo, ya. Ya. Boleh. A'udzu. A-nya di sini. Karena kebiasaan miring ya. Turun. Perhatikan. A'udzu billah. Tipis, billah, tipis. A'udzu billah. Yuk. Terus? Rasakan sya-nya, ada tasydidnya di situ. A'udzu billahi minasy. Di mana tempat keluar huruf sya di mana? Di tengah lisan, wasatal lisan, ya. Sya itu di tengah lisan bersama dengan ja. Tapi sya agak keras. Apa yang keras? Keluar huruf, keluar anginnya, enggak kencang, ya. A'udzu billahi minasyaiton. To diangkat ya, harfu isti'ala. Dia punya sifat isti'ala, mengangkat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisa enggak? Pakai nada itu ya. Bisa enggak? Yo, 1, 2, 3. Jangan desis, dia bukan hafaz, ya, bukan hamas, ya. Syaitan, jangan jangan keluar desisnya kalau huruf ta. Beda dengan huruf ta. Kalau ta ada desis. Yo. Kurang tebal, dikit lagi. Yuk. Ja. Nil roji. Jangan datar ya. Bagian dari tartil kita menggunakan lagam-lagam sesuai dengan lagamnya para alim. Lagam apa yang kita pakai ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini lagam bayati. Ya. Sebagaimana Ang Didi kebiasaan pakai lagam ini memang kalau lagi santai, ya. Tapi kalau lagi cepet, nggak tahu kenapa, nggak, mungkin agak mirip ke Misyari, tapi Ang Didi nggak nirun Misyari. Ya, Ang Didi ngikutin aja, ngalir aja. Ya, karena waktu ayat azab Ang Didi tinggiin, ayat berahmat ya tergantung. Seperti itu ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nir. Ini pertemuan antara tipis dan tebal ro. Jadi pertama tipis dulu, kemudian ro-nya kedua tebal. Kenapa tipis dulu? Karena sebelumnya kasroh. Ya. Kemudian kenapa jadi tebal ro-nya? Karena ro harakat fathah. Karena di situ ada tasydid, ya. Maka tipis nya kemudian ro-nya tebalkan. Minasy syaithanir rajim. Minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Pakai rasa. Perhatikan nadanya, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kang Didi perhatikan po kalian ini kurang berisi. Po. Ya. Memang antara po dan ta itu makharijul hurufnya sama. Tapi po itu berisi untuk membedakan dengan ta. Keduanya sama-sama huruf qalqah. Qalqah bukan to? Bukan. Ta qalqah bukan? Kalau ta itu hamas, ada desisnya. Tapi keduanya berasal dari makharijul huruf yang sama. Maka isikan po itu, ya, jangan asal po. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jangan asal begitu. Sah sih, enggak merubah makna. Salatnya tetap sah, tidak merubah makna. Tapi tidak memenuhi hak-haknya huruf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bisa ya? Kalau setoran begitu ya. Tapi jangan terlalu pelan juga ya. Kalian cepatin nadanya tapi pakai cepatin pokoknya dicepatin tapi pakai nada itu. Atau standar tunaikanlah tajwidnya yang sudah dipelajari. Biasakan mulutnya sebisanya digoyang-goyangin. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau cepat mungkin seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin kalau cepat begitu ya. Kalau kalian nyetor tuh, jadi nggak usah juga tapi nggak apa-apa juga sih, cuma a'udzu doang kan.
Jam berapa? Bisa. Ada pertanyaan? Hari ini itu aja, bro. Kita seriusin tajwidnya karena kalian hafalannya sudah mulai banyak, ya. Jadi kita seriusin tajwidnya, kemudian kalian selaraskan dengan apa yang kalian sudah hafal. Ya, yang miring-miring itu mulutnya biasanya bo, itu yang miring, ya. Bo, yang agak miring-miring, bo. Hmm? Kurang tebal. Sudah isa belum? Ada orang tobat. Qadha sholatnya. Dia nggak sholat berapa tahun? Dia balik umur berapa? 15 balik. Nakalnya dia dari umur 15 sampai 20 tahun. Berarti nggak sholat 5 tahun. Qadha 5 tahun. Hitung aja. Masih bisa kehitung kan? Sehari 5. 5 kali 360 setahun. 360 kan? Silakan berapa hitung. Itu salah satu fatwa dari para alim ulama dan mesti dikerjakan. Tapi memang ada fatwa lain, ya, dia bertaubat, ya, kemudian dia menunaikan kewajiban-kewajiban yang ada di depan, ya. Artinya kewajiban yang terdahulu karena dia bertaubat, benar-benar taubatun nasuha, ini pendapat yang lain, ya. Maka dosa yang kemarin itu, ya, itu dimaafkan. Tapi untuk menghindari ikhtilaf ini, khawatir pendapat yang sahih ternyata pendapat yang pertama yang disuruh qadha, ya. Maka qadha semampunya, habis sholat maghrib qadha sekali, gitu aja qadhanya. Habis ya ke belakang dia qadha, sholat qadha. Seperti itu, para alim ulama memberikan solusi seperti itu, ya. Tapi untuk orang-orang yang murtad, ini nggak ada ikhtilaf, dia qadha, wajib kok qadha. Dia Islam, murtad dia 10 tahun, kembali lagi ke Islam 10 tahun, dia wajib kok qadha. Paham enggak? Kalau murtad itu artinya dia keluar, dia benar-benar yang mengikrarkan diri untuk keluar dari Islam. Itu sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Tapi kalau orang-orang yang maksiat itu dia lalai dan tergoda oleh syahwat, maka ada ikhtilaf. Tapi kendati pun demikian, saran Ang Didi tetap qadha. Caranya seperti itu qadhanya, bukan satu hari full dia 24 jam enggak aktivitas, enggak. Tapi habis zuhur, habis ba'diyah zuhur, enggak apa-apa. Qadha. Pertama kalkulasikan dulu, ya, masih bisa kehitung karena umur kita cuma antara 60-70 tahun. Enggak ada yang lupa. Hitung-hitung aja udah. Dari umur berapa? Udah kamu ngalah aja, hitungannya kamu. Ngalah aja. Pokoknya kita ini maksiat ini, misalnya ini dari umur 17. Meskipun dari umur 17 ini kita ada sholatnya, tapi belentang-belentong, kita ngalah aja udah. Udah dianggap aja udah kagak lah. Karena kita dalam keadaan itu ngalah artinya. Artinya kita ikhtiyat, berhati-hati. Balik. Ya, laki-laki balik 15 dalam ilmu fikih. Kalau kecil enggak, dia belum mukallaf.
Kalau kecil belum mukallaf, kalau belum balik itu belum mukallaf, belum wajib sholat. Pokoknya dari kalian balik aja. Dari biasanya baliknya laki-laki itu umur 15 atau dia sudah mimpi begitu. Meskipun belum sampai 15 sudah mimpi begitu. Hitung aja. Padahal dulu tahu ilmunya ya sholat wajib ya. Ya udah begitu aja kodonya. Artinya kita itu menunaikan kewajiban itu bukan karena kita menunaikan kewajiban, tetapi karena kita ini ingin dirahmati oleh Allah. Maka mengkodok sholat itu bukan targetnya itu memenuhi kewajiban yang dulu kita tinggalkan, tapi supaya rahmat Allah itu turun, supaya ampunan Allah itu turun tatkala kita mengais meminta ampunan di waktu dulu kesalahan kita. Seperti itu targetnya. Dengan jalan begitu, jangan juga terlalu ngejos. Terlalu ngejos boleh, ya. Tetapi kondisional. Apakah ngejos itu karena hawa nafsu atau memang karena ketaatan pada Allah? Bedakan ya. Tahu ngejos? Bersemangat, ya. Bersemangat bersemangat dalam beribadah. Kalau karena nafsu, hati-hati, ada yang salah. Tapi kalau bersemangat ibadah karena taat pada Allah, karena suatu kecintaan dan ingin menarik rahmat dari Allah, itu mahbub, itu dianjurkan. Maka pesan Ang Didi begitu aja kodonya udah. Habis zuhur sekali zuhur lagi. Kemudian aktivitas. Cari dunia, cari kebutuhan kalian waktu siang ya. Habis asar begitu lagi kodo lagi. Allah, sampai segitunya ya. Ya iya, taubat itu mudah enggak taubat itu? Kagak mudah. Nanti tobatnya tua, kodok sholatnya jutaan. Kasihan kan? Allah. Nanti kita mah sholatnya waktu tua, dia nggak paham dengan ilmunya. Ternyata sudah paham, susah taubatnya kan? Ya. Jadi taubat tuh ada tingkatannya ya. Nggak sekonyong-konyong hari ini kita minta ampun, hari itu juga diampuni enggak. Kadang-kadang ada orang yang bertaubat itu dia ibadah 30 tahun baru diterima taubatnya. Memang ada yang waktu itu juga diterima taubatnya, tapi tidak semua hamba Allah. Makanya taubat itu mesti disegerakan. Karena taubatnya orang itu beda-beda. Ada taubatnya yang baru 20 tahun baru diterima. Ada yang taubatnya baru 30 tahun dia diterima. Ada yang sampai meninggal dia nggak diterima taubat. Naudzubillah kan. Padahal dia sudah berusaha taubat, tapi nggak tahu ada apa. Mungkin ada yang salah dengan taubat. Makanya jangan sampai kita berkata, ada ciri khusus. Ada ciri khusus. Kolbunya akan didekatkan dengan Allah. Kolbunya akan merasa nikmat dan lapang, meskipun dia nggak punya apa-apa. Meskipun dia itu ya pokoknya intinya nggak punya apa-apa. Orang yang diterima taubatnya akan merasa nikmat ibadah dengan Allah, hatinya akan lapang, hatinya akan tenang, menghadapi segala sesuatu dengan sabar dan tawakal. Susah dijelaskan karena ini bagian daripada nikmat iman. Ya, diterimanya taubat itu bagian daripada nikmat iman yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang bersangkutan. Dan itu waktunya lama. Gak sekonyong-konyong taubat, enggak, kata Ang Didi tadi. Makanya hari ini yang masih maksiat jangan mudah bilang nanti aja taubatnya. Enggak. Nah. Ang Didi juga belum tentu diterima taubatnya. Meskipun kalian mungkin tahu Ang Didi ini dari kecil di masjid terus bolak-baliknya, tapi belum tentu diterima. Belum tentu menjadi golongan orang-orang yang soleh. Enggak. Ya. Logikanya apalagi yang jarang berdekatan dengan Allah. Maka taubat itu setiap saat dan setiap waktu. Maka Ang Didi bertobat pada Allah sebelum tidur,
habis program tahfiz ke belakang, biasanya sholat dengan bini, sholat sunnah taubat 2 rakaat sebelum tidur. Karena khawatir taubatnya nggak diterima. Ya, jadi jangan merasa yang hari ini sudah ada di masjid sholat jamaah sudah menjadi orang soleh, enggak. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.